Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilatmi Syamil Tiara dengan NIM 2331407001111104. Di sini saya akan menjelaskan salah satu serangan keamanan aplikasi, yaitu XSS atau bisa disebut cross site scripting. Jadi dalam video kali ini saya akan menunjukkan demo aplikasi website yang sudah saya buat sendiri dan menunjukkan implementasi menggunakan framework Laravel. Sebelum saya implementasi dan menjelaskan demo program yang sebenarnya, saya akan menjelaskan konsep basic dari XSS itu apa sih. Jadi XSS atau cross-site scripting merupakan serangan keamanan yang terjadi ketika penyerang itu berhasil menyisipkan sebuah script menggunakan kode berbahaya ke dalam sebuah aplikasi web. Nah, script ini kemudian akan dijalankan oleh browser entah itu admin maupun user, yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dari sebuah pengguna. Nah, di sini ada 3 jenis dari XSS, yaitu yang pertama reflect XSS atau script berbahaya yang dikirim sebagai bagian dari request dan tidak disimpan di server. Contohnya URL yang mengandung script. Yang kedua itu store XSS, yaitu script berbahaya yang disimpan di sebuah database atau server tersebut. Jadi kalau store XSS ini bisa dieksekusi setiap halaman tersebut dibuka. Yang ketiga atau yang terakhir itu DOM based XSS merupakan script yang dieksekusi melalui manipulasi DOM di bagian pengguna, jadi tidak melibatkan sebuah server. Nah, dari penjelasan saya tadi ada beberapa dampak yang merugikan sebuah pengguna, misal XSS tersebut tidak dieksekusi dengan benar. Jadi beberapa dampaknya itu salah satunya sebuah hacker atau penyerang itu bisa melakukan hal kejahatan seperti pencurian cookie, pencurian data sebuah user, sebuah pengguna. Kemudian penyerang bisa masuk ke dalam situs aplikasi tersebut dan memodifikasi sebuah halaman sehingga pencurian seperti pencurian data ataupun memodifikasi sebuah halaman aplikasi itu sangat rentan terjadi jika XSS tersebut tidak diintegrasikan dengan benar. Seperti itu. Selanjutnya saya akan implementasi secara langsung melalui web aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya akan implementasikan secara langsung aplikasi yang sudah saya integrasikan khusus untuk melakukan tes kerentanan sebuah aplikasi web untuk menguji XSS. Jadi yang pertama itu kita bisa masuk ke bagian server ini aplikasinya.
sini salah satu tampilan dari kirim pesan untuk sebuah XSS. Jadi saya akan coba menginputkan melalui nama sebelum itu saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa sih yang membuat XSS itu jadi rentan untuk digunakan atau dilakukan oleh pengguna. Itu yang pertama, dari bagian indeks. Nah, di sini ada daftar pesan. Nah, misal seorang user pengguna itu memasukkan sebuah pesan atau menyampaikan pesan dengan kode yang digunakan seperti ini. Dia menggunakan ciri-cirinya, dia menggunakan tanda seru di dalam sebuah kurung kurawal. Ini salah satu ciri bahwa XSS tersebut itu sangat rentan untuk dilakukan penyerangan. Nah, ini tanda seru seperti ini bisa dianalogikan misal kita mempunyai rumah dan kita memiliki kunci rumah, tapi saat kita keluar mau masuk itu kita nggak pernah mengunci. Jadi analoginya bisa diartikan bahwa tanda seru ini salah satu kunci kenapa sebuah rumah tersebut bisa dilakukan oleh penyerang karena tidak dikunci. Jadi dia merupakan salah satu tanda yang memiliki sifat tidak memiliki kegunaan sama sekali. Jadi misal dia berada di dalam kurung kurawal itu bisa jadi pesan ini itu tidak terintegrasi dengan benar. Kemudian yang kedua itu di bagian public function store. Nah, di sini di bagian message create itu seharusnya biar sebuah pesan dikirim dengan aman, itu kita harus melakukan penambahan script, yaitu script text. Nah, karena di sini tidak ada, itu juga bisa mempengaruhi sebuah XSS itu dalam kerentanan. Nah, ini saya akan memulai demo. Misal saya memasukkan message di sini saya akan inputkan misal sebuah script ini bisa terbaca, maka otomatis itu artinya sebuah XSS dalam kerentanan atau bisa saja diakses oleh sebuah penyerang. Nah, di sini ada tulisannya ya, kalau
pesan tersebut dilakukan head. Klik OK. Maaf ini, nah dia akan otomatis masuk. Kita coba cek di bagian database. Nah, dia akan otomatis mengikuti sebuah script yang sudah dimasukkan pada bagian pesan tersebut. Saya hapus dulu. Dia akan otomatis melakukan message sesuai dengan yang sudah diinputkan di alat tersebut. Nah, kemudian misal di bagian tadi controller index. Nah, di bagian index kita tidak perlu menggunakan tanda seru, kita hapus saja. Save. Ini salah satu tujuan agar seorang user yang sudah masuk itu datanya bisa dikelola dengan aman, atau pesannya itu bisa dikelola dengan aman. Kemudian untuk bagian message controller kita tambahkan bagian strip text. Di sini kita tambahkan strip text. Kita ganti kemudian lanjutkan untuk kirim pesan baru dengan nama kita akan coba seperti ini. Dia akan otomatis message tersebut akan terlindungi. Jadi dia
dia tidak akan memunculkan sebuah pesan atau seperti dikunci atau diamankan karena tidak keluar tulisan seperti script script seperti itu. Nah, kenapa bedanya kita menggunakan tanda seru dan tanpa tanda seru? Ini karena sebuah teks script yang tidak dijalankan atau hanya bisa ditampilkan sebagai teks biasa. Jadi ini bisa dibuktikan kalau sebuah script yang memiliki tanda seperti ini, tambahan tanda seperti ini, itu merupakan salah satu pembuktian bahwa script tersebut itu rentan. Nah, sedangkan misal kita melakukan penulisan kode seperti ini, itu salah satu pembuktian bahwa pengkodean tersebut itu berhasil dan aman untuk dilakukan oleh sebuah browser. Nah, untuk mencegah sebuah XSS pada Laravel, kita diharuskan untuk menggunakan inputan seperti ini, karena ini salah satu tindakan untuk meminimalisir terjadinya penyerang masuk ke sebuah aplikasi dan mengambil data atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menghindari sebuah ketidakpastian kita sebagai pengguna agar data tetap kita tetap aman dan selain itu dengan menampilkan info script text di bagian message controller. Nah, di bagian sini itu salah satu langkah untuk melindungi sebuah aplikasi web terjadi serangan XSS. Nah, dengan hal tersebut yang sudah saya demokan dan implementasikan, saya menggunakan jenis data stored XSS, yaitu menggunakan data yang dilangsungkan melalui database. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan percobaan kerentanan XSS tanpa menggunakan script text dan mencantumkan sebuah tanda seru di bagian pengiriman message. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa jika kita melakukan inputan kode dengan menggunakan tanda seru seperti ini, itu merupakan salah satu celah agar penyerang bisa masuk ke sebuah aplikasi yang bisa mengakses sebuah data maupun bisa mengakses sebuah web halaman keseluruhan dari sebuah pengguna, dari user maupun admin, untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk mencegah tersebut, kita harus menangani salah satunya memperbaiki pengkodean di bagian pengiriman pesan message. Kemudian yang kedua itu di
bagian controller, message controller itu kita bisa menambahkan sebuah strip text. Ini bertujuan juga untuk menyaring sebuah input dengan strip text agar data yang sudah diinputkan itu bisa terkirim dengan aman. Nah, misal kita tidak melakukan strip text dan hanya dilakukan input seperti ini, itu salah satunya bisa memunculkan sebuah pesan yang sudah kita inputkan dalam form itu akan terlihat pada database. Jadi dia kurang terlindungi atau kurang aman. Jadi dia akan muncul seperti script yang sudah saya tunjukkan sebelumnya seperti ini. Dia akan munculkan seperti ini, dan misal kita sudah melakukan pengkodian dengan menambahkan strip text, dia akan otomatis pesan tersebut hanya terlihat sebuah pesan, jadi tidak akan ada message atau sebuah kode yang bisa jadi itu menunjukkan bahwa script tersebut mengharuskan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, seperti ini kan ada tulisan hack. Nah, sedangkan di bagian sini dia sudah dilakukan pengkuncian message, jadi seorang pengakses tidak bisa melihat message tersebut dan pesan sudah aman dikirim. Seperti itu yang sudah saya jelaskan, dan demikian video implementasi dan demo yang sudah saya lakukan mengenai konsep dan implementasi serta cara dan mitigasi sebuah kerentanan XSS pada Laravel. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.